Di situ dia menyerang kehormatan saya, menyerang pribadi saya, dan bahkan membuat fitnah bahwa saya ini telah melakukan pemerasan. Nah, dari sini saya sangat-sangat merasa kehormatan saya direndahkan, dinista, dan saya merasa sangat difitnah. Maka dari itu, kita sebagai orang hukum, juga warga negara yang baik, ya kita hanya bisa melakukan mengadu pada aparat penegak hukum. Bisa dijelaskan Pak Yainal kedatangan ke Polres Sukoharjo siang hari ini? Siang hari ini kami datang ke Polres Sukoharjo, saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Mas Andika sama Mas Heru. Ini terkait adalah seseorang di sini, saya langsung sebut nama saja karena ini yang saya laporkan. Ya, nanti kita inisial. Ya, langsung juga ada Bapak Asri Purwanti, ya, yang beralamat di mana itu, Mendungan. Itu dia telah menyerang kehormatan saya, membuat saya resah, dan juga telah melakukan fitnah. Di mana kami ini selaku kuasa hukum dari 3 orang, yang bernama Pak Yamdi, Pak Bukhari, sama Pak Narjo, memberikan surat pemberitahuan kepada Fadia, di mana dalam surat tersebut adalah tentang opsi ataupun klarifikasi dari sebuah permasalahan. Nah, namun demikian, ketika dari pihak Fadia itu sudah datang ke tempat kami dan sudah bermusyawarah dan akan memberikan sebuah jawaban 2-3 hari, namun yang terjadi adalah ternyata Fadia memberikan kuasa kepada saudara Asri, di mana dia dalam memberikan tanggapan tidak ada korelasi dari surat yang kita berikan. Di situ dia menyerang kehormatan saya, menyerang pribadi saya, dan bahkan membuat fitnah bahwa saya ini telah melakukan pemerasan. Nah, dari sini saya sangat-sangat merasa kehormatan saya direndahkan, dinista, dan saya merasa sangat difitnah. Maka dari itu, kita sebagai orang hukum, juga warga negara yang baik, ya kita hanya bisa melakukan mengadu pada aparat penegak hukum. Saya sangat berharap sekali bahwa perkara ini benar-benar ditangani dan ditindaklanjuti secara profesional. Jangan sampai ada disparitas hukum ketika seseorang melapor, ada yang bisa cepat, ada yang penanganannya lambat, bahkan mungkin dibekukan. Nah, di sini bukti-bukti sangat jelas, makanya karena tertulis, ya, harapan saya akan mendapatkan keadilan karena saya juga selaku pencari keadilan. Terus tadi bukti yang disampaikan ke polisian sebagai bahan untuk laporan? Surat pemberitahuan saya terhadap Fadia, terus surat tanggapan dari Asri, foto-foto kedatangan Fadia di tempat saya yang dia menyatakan saya telah memeras Fadia, surat kesepakatan ada jual beli saham. Nah, yang dituduhkan di sini itu juga, yang dituduhkan Asri juga, itu seolah-olah saya itu melakukan pemaksaan, menekan, memeras. Padahal saat itu
saya mengkuasakan permasalahan saya yang dengan Fadia itu terhadap kepada pengacara Heru Purwanto ya. Jadi ketika terjadi segala macam pembicaraan itu dengan pengacara saya, setelah semuanya deal, baru saya didatangkan atau didudukkan bersama dan terjadi sebuah kesepakatan. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwa tanggapan dari surat asri tersebut itu menyerang kehormatan saya, membuat fitnah, membuat seolah-olah bahwa saya telah melakukan sebuah pemerasan terhadap kliennya Bu Asri. Nah, kalau di sini kalau dia berlindung di hak imunitas sebagai advokat, saya rasa tidak bisa karena itu dia betul-betul menyerang kehormatan saya secara pribadi. Kalau tudingan itu dalam bentuk mungkin chatting atau apa Bu Asri menyatakan bahwa Pak Zainal telah melakukan pemeriksaan? Berupa surat. Bentuk surat. Dan di sini yang paling kita tegaskan adalah oleh karena saudara sudah menekan dan memaksa kepada klien kami sehingga klien kami ketakutan karena sudah saudara peras yang akhirnya memberikan uang 30 juta kepada Zainal Mustafa. Dalam hal ini Bu Asri nyurati Pak Zainal. Ya, tanggapan surat itu bunyinya seperti ada kata-kata seperti Pak itu. Memeras. Iya, gitu. Jadi bukan hanya memeras ini masih banyak sebetulnya. Tapi kalau di yang lainnya mungkin bisalah dia ibarat kata mengatakan itu dugaan atau bagaimana. Tapi yang di sini ini yang jelas, saya sampaikan jelas langsung menjustifikasi saya, menuduh saya telah melakukan pemerasan dan gitu. Nah, surat itulah tadi yang dijadikan salah satu bukti ya, bahwa betul. memang benar Bu Asri menyurati Pak Zainal dan di dalam surat itu menyebut Pak Zainal memeras. Iya, betul. Okay. Berarti tadi tuntutannya yang diajukan apa Pak ini? Proses. Pasal. Harus diproses. Jadi, karena ini kasusnya pidana, Pak. Ya. Dan kita sebagai warga negara yang baik juga kita punya hak untuk melaporkan tindak pidana ini kepada aparat penegak hukum. Jadi kita inginnya adalah perkara ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Jadi karena kita sudah resmi melapor dan ada tanda terima juga, dengan tanda terimanya kan surat tanda terima aduan nih ya, nomor STTA /2/2/2023/Reskrim. Ini dengan penyidik Pak Fendi Agus Nugroho. Tadi terima kasih sudah diterima dengan baik dan kami juga diproses lah ini untuk surat aduan kami. Jadi harapan kami ya mohon segera untuk ditindaklanjuti. Jadi biar tidak terjadi lagi perkara-perkara seperti ini di masyarakat. Masyarakat juga biar paham juga ya. Dan mungkin bisa dibacakan ini pasal 3. Oh iya. Jadi ini ancaman hukumannya ya yang saya bacakan. Bacakan aja. Ancamannya kan pasal 311 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan kejahatan, menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Dengan dasar undang-undang itu pasal 31 itu. Gitu ya. Bisa jadi. Tapi ini karena lewat tulisan, jadi mungkin ada perbedaan antara pasal 310 dengan pasal 311 ya. Kalau 310 itu penghinaan di muka umum ya, itu juga agak susah untuk lah kan ya, dan ancamannya cuma 9 bulan. Tapi ini dengan tulisan yang jelas ya, ini kan fitnah. Ya. Saya selaku praktisi hukum, saya selaku advokat telah dituduh melakukan pemerasan
Dan di situ tidak ada kata dugaan. Di situ tidak ada kata diduga, tidak ada. Tapi langsung pemerasan. Nah, ini yang tidak bisa kita terima. Dan ini sudah sangat-sangat menjatuhkan harkat martabat saya juga selaku pribadi manusia biasa, ataupun selaku praktisi hukum. Surat itu kapan Pak Yana? Surat itu 2 Februari. 2 Februari, nggih. 2 Februari. Dan saat ini kasus yang penjenengan tangani dengan klien Pak Bukhari dan lain sebagainya, terus dengan kliennya Bu Nadia, kliennya Bu Asri itu masih berproses Pak? Iya, belum ada langkah-langkah yang konkret dari kita, karena ternyata dalam tanggapannya bukan mencari solusi atau mencari perdamaian atau mencari jalan tengah, tapi di sini malah justru tanggapannya malah menyerang dan pengingkaran terhadap hak-hak dari klien kami yang dikatakan bahwa siapa itu Pak Sunarjo, siapa itu Pak Sriono, karena di situ dia mengingkari bahwa mereka klien kami memiliki saham di PT yang dipimpin oleh Bu Fadia itu tadi. Ini awal mulanya itu ya, Iya. Internal perusahaan katakanlah. Iya, betul. Bu Nadia dengan Pak yang tadi 3 orang klien penjenengan, sementara Bu Nadia menggunakan Bu Asri. Iya. Tapi ketika proses perdamaian mungkin Ya, untuk mestinya, mencari mufakat iya, di internal antara Pak Sriono dan Bu Fadia ini dilakukan, mungkin Bu Asri merasa ini pasti akan ada mungkin pemerasan itu yang langsung dituduhkan ke penjenengan itu. betul sekali. Jadi gini, Bu Fadia adalah selaku direktur utama dari sebuah perusahaan ya. Nah, di sini saya juga termasuk pemegang saham. Pak Sunarjo pemegang saham, Pak Sunarjo, Pak Sriono sama Pak Suyamdi juga termasuk pemegang saham. Dan semua itu kita sudah pernah RUPS di 2021 dan diakui semua ditandatangani oleh Ibu Fadia. Nah, tapi ketika ini terjadi permasalahan dan mereka menuntut haknya, kenapa diingkari? Padahal dalam perbicaraan kita semua baik-baik saja, tapi ketika dipegang oleh Bu Asri selaku lawyernya, malah dibelokkan arahnya sepertinya, dan ada pengingkaran. Nah, kita ini kan selaku pemegang saham, di mana kenapa kita mensurati Bu Fadia? Karena dalam perjalanan perusahaan tersebut di Januari 2002 sampai Desember 2022, 1 tahun itu ya. Nah, itu pelaporannya sangat-sangat tidak transparan. Setelah kita temukan dari rekening koran perusahaan tersebut, banyak sekali uang atau dana yang disimpangkan, dalam artian tidak masuk kepada pembukaan ataupun pelaporan. Nah, dari sini kita sebetulnya kan mengklarifikasi. Oke lah, kita keluar saja saham kita dikembalikan atau dibeli. Nah, gitu. Atau kalau tidak, restrukturisasi manajemen. Nah, kita adakan rapat rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, setelah terjadi pertemuan itulah Bu Fadia memberikan jawaban, ya opsi nanti yang mana yang akan kita ambil kan gitu. Apakah mau mengembalikan atau membeli saham tersebut, ataukah kita adakan
restrukturisasi ya, RUPS ya. Ya dalam RUPS nanti maksudnya kan akan ada penyegaran dalam manajemen. Jadi transparan, bukan seperti perusahaan rumahan gitu. Jadi nanti juga ada accounting, juga ada tentu saja ada bendahara kan gitu. Jadi pemegang saham kan nyaman toh, sewaktu-waktu juga bisa bertanya karena dalam 1 tahun ini tidak ada namanya transparansi tersebut. Nah, dari sini kita diminta sebagai kuasa hukum dari ketiga klien tadi untuk membuat menjadi terang. Nah, kalau saya dengan Ibu Fadia sudah ada komitmen penyelesaian. Nah, yang waktu itu di jembatani atau saya menggunakan Mas Heru Purwanto itu. Nah, disitulah dalam suratnya si Astri tanggapannya tersebut menyerang semua peristiwa yang sebetulnya sudah selesai, sudah tidak ada dalam surat pemberitahuan itu, gitu. Jadi intinya karena surat itu otomatis ada tindak pidananya, karena di situ di surat itu jelas diatur dalam pasal 311 KUHP itu jelas bahwa fitnah melalui surat itu adalah tindak pidana, dan itu yang kita laporkan ke Polres Sukoharjo. Semoga dengan pelaporan kita ini juga segera untuk diproses, segera kita mendapatkan keadilan. Begitu kira-kira ya.